Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada kehidupan yang fana ini, di era modern yang serba cepat dan padat, seringkali kita melupakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat rezeki kita menjadi seret. Namun, dalam ajaran Islam, terdapat petunjuk yang jelas tentang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkannya, kita perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan di rumah merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kelancaran rezeki kita, sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu. Rumah juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan baik dan buruk kita lakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki kita seret. Yang pertama adalah mengabaikan sholat. Sholat adalah tiang agama dalam Islam. Mengabaikan sholat dapat menghambat rezeki menjadi seret karena rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyukai hambanya yang sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan Allah dan memperoleh petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menggunakan barang haram. Menggunakan barang-barang haram seperti hasil riba, hasil mencuri, atau barang hasil dari hal yang dilarang oleh Islam dapat membuat rezeki kita menjadi seret karena rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari yang halal. Menggunakan barang haram juga menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Allah yang dapat menghalangi berkahnya rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan barang yang halal dan menjauhi barang yang haram. Yang ketiga, menghambur-hamburkan rezeki. Menghambur-hamburkan rezeki dengan cara yang tidak bermanfaat dan tidak diperlukan dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang berlebihan namun tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi penyebab rezeki yang seret. Mengelola rezeki dengan bijak dan berhemat adalah salah satu tanda keberkahan rezeki. Dengan berhemat, kita dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu dan memperoleh keberkahan dari Allah. Yang keempat, tidak bersedekah. Tidak bersedekah atau tidak membantu sesama dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena bersedekah merupakan salah satu cara membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah. Yang kelima, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun emosional, dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap baik dan kasih sayang kepada sesama. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkah rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berlaku baik dan menghindari menyakiti orang lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari ucapan yang baik dan sopan.
Ucapan yang baik juga merupakan bentuk dakwah yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang kasar. Yang ketujuh, mengabaikan keluarga. Mengabaikan keluarga dan tidak menjaga hubungan baik dengan mereka dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita dan memperoleh berkah rezeki dari Allah. Yang kedelapan, mengabaikan tingkat keimanan dan ketakwaan. Mengabaikan keimanan dan ketakwaan seperti melaksanakan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya dapat membuat rezeki menjadi tidak berkah dan rasanya jadi cepat habis. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan benar. Yang kesembilan, tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dengan mengabaikan ilmu agama dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan kedekatan kita kepada Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dan membacanya dapat memberikan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk membaca Al-Quran dan memperoleh manfaatnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap yang bersyukur dan rendah hati. Bersyukur juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan memperoleh keberkahan darinya. Dalam perjalanan mencari rezeki, kita harus selalu ingat bahwa rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki seret dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita dapat memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Kita juga harus selalu ingat untuk bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Dengan bersyukur, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, semoga dengan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan dapat menghambat rezeki kita dapat memperoleh rezeki yang lancar, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.